wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Astri Purwati di La Academia Family YouTube channel. Kali ini kami akan berbagi informasi terkait dengan bagaimana perhitungan angka kredit untuk jabatan fungsional lektor kepala. Nah, sebelumnya saya dan juga tim dari La Academia Family mengucapkan terima kasih atas apresiasi dari Bapak Ibu dosen sekalian yang banyak sekali menonton dan juga melakukan diskusi terkait dengan video kami sebelumnya, yaitu bagaimana perhitungan angka kredit untuk lektor dari asisten ahli. Oke, nah di dalam video menuju lektor kepala ini nantinya kami akan membaginya ke dalam dua part ya. Yang pertama bagaimana perhitungan angka kredit untuk ke lektor kepala melalui jalur reguler atau biasa disebut dengan kelompok reguler, dan yang kedua bagaimana cara menuju ke lektor kepala melalui jalur luar biasa, loncat jabatan ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam perhitungan angka kredit untuk dua kelompok yang tadi saya sebutkan yang pertama harus kita ketahui di sini adalah terkait dengan bagaimana sih pembagian persentase besaran KUM untuk dua unsur yang dinilai dalam kenaikan jabatan fungsional. Yang pertama tentunya unsur utama. Unsur utamanya terdiri dari pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Nah, seperti pada tabel ini untuk lektor kepala itu Anda butuh 40% nanti dari KUM pendidikan 40% dari KUM penelitian, maksimal 10% minimal 0,5 dari KUM pengabdian kepada masyarakat, dan yang selanjutnya unsur penunjang. Di sini juga Anda membutuhkan maksimal 10%. Kita lanjut kepada kelompok yang pertama, yaitu kelompok kenaikan jabatan fungsional secara reguler atau ini jalurnya normal ya. Nah, untuk jalur reguler ini nantinya ada dua persyaratan khusus yang harus Anda penuhi. Yang pertama adalah persyaratan khusus di bidang penelitian seperti yang ditampilkan pada tabel berikut. Di tabel ini Anda diperlihatkan ada dua ijazah yang dapat digunakan untuk kenaikan jabatan fungsional lektor kepala. Yang pertama adalah ijazah magister. Untuk ijazah magister di sana diperlihatkan bahwa atau kewajiban Anda memiliki jurnal internasional. Nah, beberapa perdebatan sempat terjadi terkait dengan jurnal internasional seperti apa yang diakui jika Anda memiliki ijazah magister dan ingin ke lektor kepala. Nah, sebenarnya jurnal internasional ini sudah kami jelaskan di video kami sebelumnya. Silahkan lihat video sebelumnya. Jadi, jurnal internasional yang diakui apabila Anda memiliki ijazah magister ini ingin mengajukan jabatan fungsional lektor kepala, ini adalah jurnal internasional yang memenuhi syarat-syarat sebagai kriteria jurnal internasional dan memiliki paling sedikit SJR di bawah 0,1 dan juga impact factor itu di bawah 0,05 untuk Web of Science Journal. Nah, jurnal internasional ini jika di dalam video sebelumnya ini adalah jurnal internasional yang memiliki KUM maksimal 30. Oke. Nah, yang kedua ini adalah apabila Anda memiliki ijazah doktor. Jika Anda memiliki ijazah doktor sebagaimana yang dipersyaratkan di dalam tabel ini, Anda wajib memiliki jurnal nasional terakreditasi. Nah, di video tersebut juga kami sudah jelaskan untuk jurnal nasional terakreditasi ini adalah jurnal nasional dengan indeks Sinta 1 ataupun Sinta 2 di mana KUM-nya adalah sebesar 25. Nah, yang kedua apabila Anda ingin mengajukan jabatan fungsional ke lektor kepala melalui kelompok jalur reguler tetapi masa kerja Anda itu di bawah ataupun kurang dari 8 tahun Anda memiliki dan wajib memenuhi syarat khusus yang kedua di bidang pendidikan, yakni Anda harus mengumpulkan KUM angka kredit untuk pembimbingan, baik itu bimbingan tugas akhir, bimbingan PKL, dan juga bimbingan kegiatan mahasiswa lainnya itu minimal sebesar 40
hukum. Nah, sekarang kita masuk langsung ke perhitungan ya kelompok reguler ini. Yang pertama adalah perhitungan ya kenaikan jabatan fungsional ataupun angka kredit dari lektor 200 ke lektor kepala 400. Nah, untuk lektor 200 ke lektor kepala 400 tentu selisih kum yang harus Anda penuhi adalah sebesar 200 kum. Nah, ya, syarat wajib di sini TMT Anda dari lektor 200 ke lektor kepala 400 adalah minimal 2 tahun. Nah, untuk perhitungannya ya, yang pertama di bidang pelaksanaan pendidikan ya itu sebesar 40% dari kebutuhan kum sebanyak 200, artinya Anda memerlukan 80 kum di bidang pelaksanaan pendidikan. Nah, yang kedua di bidang pelaksanaan penelitian di sini juga sama ya, Anda memerlukan 40 kum. Di bidang pengabdian kepada masyarakat di sini minimal ya 0,5 kum dan juga maksimal Anda perlu mengumpulkan sebanyak 20 kum. Dan juga terakhir di persyaratan penunjang di sini Anda perlu mengumpulkan maksimal 20 kum. Oke, nah di samping syarat kum yang tadi harus Anda penuhi ya, saya ingatkan kembali Anda memiliki syarat wajib di bidang penelitian, yakni apabila Anda magister berarti Anda harus punya jurnal internasional dengan SJR ya di bawah 0,1 dan juga impact factor itu di bawah 0,05. Dan juga apabila Anda berijazah doktor, Anda wajib memiliki jurnal Sinta 1 ataupun Sinta 2. Oke, nah yang kedua adalah dari lektor 300 ke lektor kepala 400. Artinya di sini selisih kum yang Anda perlukan adalah 100 kum. Nah, untuk 100 kum ini ya persyaratan utamanya itu sama seperti sebelumnya ya, TMT Anda itu minimal 2 tahun dan juga syarat jurnal ya, yang syarat khusus jurnal untuk Anda doktor dan juga magister itu tadi sama seperti sebelumnya. Nah, untuk perhitungan angka kreditnya tentunya di sini 40% ya bidang pendidikan yang harus Anda penuhi itu adalah sebesar 40 kum ya. Nah, untuk di bidang penelitian 40% ya juga Anda membutuhkan 40 kum penelitian ya. Di bidang pengabdian kepada masyarakat di sini Anda memerlukan kum minimal 0,5 dan maksimal 10 kum, dan juga di bidang penunjang ya Anda memerlukan maksimal 10 kum. Oke ya, nah sekarang kita masuk ke part yang kedua, yaitu kelompok kenaikan jabatan fungsional ke lektor kepala secara non-reguler ya, ataupun biasa disebut luar biasa, ataupun juga disebut dengan loncat jabatan. Nah, tentunya jika Anda loncat jabatan ya, ini Anda bukan dari lektor ke lektor kepalanya, tetapi Anda dari asisten ahli yang langsung loncat ke lektor kepala. Nah, apa saja yang Anda butuhkan sebagai persyaratan ya untuk loncat jabatan dari asisten ahli ke lektor kepala? Syarat khusus dulu di sini yang harus Anda penuhi ya untuk loncat jabatan dari asisten ahli ke lektor kepala adalah yang pertama, Anda wajib berkualifikasi doktor ya, yaitu ijazah Anda itu ijazah S3 ya. Nah, TMT Anda ini juga 2 tahun ya dari TMT asisten ahli Anda tersebut ya, di luar dari kegiatan Anda tugas belajar dan segala macamnya, di mana Anda di-off-kan dalam kegiatan Tridharma apabila Anda sedang berstatus tugas belajar. Nah, yang kedua ada persyaratan di bidang penelitian juga yang harus Anda penuhi ya untuk loncat jabatan dari asisten ahli ke lektor kepala, di mana di dalam syarat penelitian ini ya Anda diwajibkan memiliki minimal 2 internasional jurnal yang bereputasi. Oke, nah di sini ya saya tegaskan kembali, apabila disebut yang namanya jurnal internasional bereputasi, ini tentulah jurnal internasional yang memiliki faktor dampak ya dengan kum ya adalah 40. Jadi ini bukan jurnal internasional seperti yang tadi ke lektor kepala dengan jalur reguler ya, tetapi ini adalah jurnal internasional yang memiliki kriteria sebagai
berikut. Ini adalah persyaratan untuk jurnal internasional bereputasinya ya. Yang pertama, apabila Anda berada di bidang ataupun rumpun ilmu Arts and Humanities ya, untuk Scopus SJR itu Anda harus minimal 0,25, dan juga WOS Web of Science dengan impact factor itu 0,5. Nah, yang kedua untuk bidang sosial ya, di bidang sosial ini Scopus SJR-nya itu Anda harus 0,4 ya minimal, dan juga Web of Science impact factor-nya harus minimal 0,8. Nah, yang ketiga adalah untuk Anda yang berada di dalam bidang ilmu sains. Untuk sains ini Scopus SJR untuk jurnal internasional bereputasi yang diakuinya adalah 0,5, dan juga untuk Web of Science itu impact factor yang diakuinya adalah yang minimal 1,0. Nah, berikut merupakan perhitungan ya angka kredit untuk loncat jabatan dari asisten ahli 150 ke lektor kepala 400. Nah, ini kalau kita lihat selisihnya memang banyak sekali yang harus dipenuhi, yaitu sebesar 250 kum. Nah, dari mana saja 250 kum itu berada dan berapa persentase dari masing-masing unsurnya? Yang pertama kita hitung untuk unsur pendidikan. Untuk pendidikan di sini Anda memerlukan sebanyak 100 kum dari 40% tadi. Wow, lumayan banyak ini ya kalau untuk loncat jabatan. Nah, 100 kum ini ya dapat Anda peroleh ya dari pengajaran, dari pembimbingan ya, selanjutnya juga dari buku ajar dan juga diktat yang sudah Anda buat dan segala macam, itu lumayan kumnya. Dan selanjutnya dari peran Anda di institusi Anda sebagai pimpinan ya di jabatan struktural kampus. Nah, itu juga memberikan kum yang lumayan, dan juga beberapa kum pengajaran lainnya untuk memenuhi 100 kum ini tadi. Nah, yang kedua di bidang penelitian. Penelitian ini juga sama, Anda butuhnya 100 kum. Nah, 100 kum ini tadi tentunya dibantu ya. Tadi syarat wajibnya Anda memiliki 2 jurnal internasional bereputasi. Itu sudah bagus sekali, karena jurnal internasional bereputasi kan itu maksimal kumnya adalah 40. Anda juga bisa tambahkan dengan jurnal internasional lainnya yang juga kumnya besar ya, seperti jurnal internasional biasa itu kumnya 20. Jurnal internasional yang tadi ya, yang terindeks pada database bereputasi tetapi dia tidak berfaktor dampak yang besar, itu kumnya 30. Ditambah dengan proceeding internasional, selanjutnya ditambah dengan buku kumnya lumayan juga sebesar 40 kum ya. Apabila Anda memiliki haki juga bisa ditambah. Selanjutnya juga jurnal nasional yang terindeks Sinta 12 atau Sinta 34 ya, 34 juga hukumnya lumayan, ada yang 15, ada yang 20. Nah, itu tadi bisa menjadi tambahan-tambahan untuk Anda melengkapi bidang penelitian. Dan selanjutnya bidang pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini juga sama, minimal 0,5 Anda perlu mengumpulkan kum ya untuk pengabdian kepada masyarakat, dan maksimalnya adalah sebanyak 25 kum. Yang selanjutnya lagi adalah di bidang unsur penunjang. Nah, untuk unsur penunjang ya, ini sertifikat pelatihan yang Anda ikuti ya, peningkatan soft skill dan segala macam ya, keterlibatan Anda di asosiasi, profesi dan segala macam. Itu juga dihitung ya dalam loncat jabatan ini, maksimal adalah sebanyak 25 kum. Oke, nah itu tadi ya penjelasan dari kami terkait dengan bagaimana perhitungan angka kredit menuju lektor kepala, baik yang kelompok biasa ya, reguler, ataupun kelompok yang luar biasa melalui loncat jabatan. Oke, nah silahkan Anda semua boleh mendiskusikan apabila ada pertanyaan ya, dan juga tentunya ya yang menjadi landasan dalam penjelasan ini adalah PO-PAK yang masih digunakan hingga bulan Juni ini, yaitu PO-PAK 16 Oktober 2019. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sukses untuk semua dosen Indonesia ya, dari kami La Academia Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.